tanggal. Ada kronologi lengkapnya di sini. Pada intinya saya mau perkenalkan, ini Bapak Simbolon. Bapak Simbolon ini meskipun namanya orang Batak, tapi sesungguhnya beliau ini orang Jawa. Beliau ini menantu dari Bapak Herculanus Ridin, klien saya. Ini Ibu Novi dari anaknya Pak Herculanus Ridin. Ini Ibu istri dari Pak Herculanus Ridin. Saya sampaikan singkatnya begini. Saya penerima kuasa dari Pak Herculanus Ridin yang pada bulan September 2012 itu dipanggil oleh manajemen PTPN 13 Kembayan untuk dipinjam CP-nya dalam proyek penanaman kebun Kembayan 2. Nama CP-nya CP CDCD. Pak Herculanus Ridin ini diminta untuk menandatangani berbagai macam dokumen oleh manajemen Kembayan 2 PTPN. Proyeknya adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pak CP CDCD ini tertulis 550 hektar program penanamannya. Nilainya itu 1 miliar lebih. Dan ternyata setelah dilakukan berbagai macam kegiatan, Bapak Herculanus Ridin ini sama sekali tidak mengerjakan proyeknya. Dia CP-nya hanya dipinjam, beliau dikasih honor atau uang fee ya, uang fee sebanyak belasan juta rupiah dari nilai kontrak di CP CDCD ini. Jadi seluruh uang itu yang dikirim oleh PTPN 13 itu diambil oleh manajemen kebun Kembayan, disimpan di dalam brankas kebun Kembayan, dan sama sekali tidak dikuasai oleh Bapak Herculanus Ridin. Bapak Herculanus Ridin ini bersama dengan pemilik CP yang lain juga dipinjam CP-nya. Satu, Bapak Saragi. Saya tidak berhak untuk bicara soal Bapak Saragi, tapi beliau ini tidak punya kuasa hukum. Beliau ini pakai kuasa hukum pro bono, tapi saya tidak boleh bicara atas nama beliau, walaupun kasusnya sama dengan Pak Herculanus Ridin. Jadi kawan-kawan sekalian, total dari proyek ini sebenarnya tidak besar, 1,1 miliar. Kemudian dilakukan penyidikan oleh kejaksaan dan ditetapkanlah ini sebagai tersangka Bapak Herculanus Ridin. Bisa dilihat di halaman 4. Kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Berdasarkan perhitungan dari laporan hasil pemeriksaan BPK nomor 7 LHP 21/4/2020 di halaman 4. Dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif ini ada nama-nama yang ditetapkan, yaitu Agung Kuartanto, Kabak Tanaman, Kantor Direksi PTPN 13, kemudian Franciscus Herianto, Asisten Kepala Kebun, Saudara Donatus, Asisten Abdeling 550 hektar, ini yang lokasinya CP Pak Herculanus Ridin yang dipinjam. Kemudian Saudara Simbolon 250 hektar, B Simbolon ya, bukan Bapak ini. Kemudian Saudara Joko Susilo. Kemudian Saudara Dericen Hasugian, ini General Manager Kebun Kembayan 2. Kemudian Bapak Herculanus Ridin, klien kami. Kemudian Antonia Bungsu, ini hanya dimintai tanda tangan saja. Dan Bapak Saragi, ketiganya adalah pemilik CP. Dari nama-nama yang disebutkan oleh BPK ini, yang anehnya hanya beberapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bapak Herculanus Ridin, Bapak Franciscus Herianto, Bapak Dericen Hasugian, Bapak Saragi, Antonia Bungsu, dan Bapak Markus. Bapak Markus Saharjo ini adalah suami dari Ibu Antonia Bungsu, karyawan PTPN. Setelah itu ditetapkan ada nama-nama yang perannya disebut paling awal, tapi tidak ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bapak Agung Kuartanto. Ini disebutkan di laporan hasil pemeriksaan BPK, pemeriksaan resmi. Siapa dia? Kabak Tanaman Kantor Direksi PTPN 13 yang diduga memerintahkan manajemen kebun untuk melakukan penutupan
penyelesaian administrasi pembayaran atas lahan 1.350 hektar pada Desember 2012. Yang kedua, yang tidak ditetapkan sebagai tersangka juga adalah Bapak Hamonangan Silitonga. Siapa dia? Dia manajer kebun kembayan. Tidak ditetapkan. Lalu kemudian yang ketiga tidak ditetapkan sebagai tersangka adalah Bapak Donatus. Ini asisten updeling areal 550 hektar. Yang keempat, Bapak B. Simbolon, asisten updeling 250 hektar. Dan Bapak Joko Susilo. Ini yang tidak ditetapkan sebagai tersangka. Orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini kemudian menjalani persidangan, kemudian dijatuhkan vonis. Pada tanggal 23 November 2021, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis kepada seluruh tersangka itu. Orang yang mengelola uang, menerima uang, mengelola uang dan menyimpan uangnya di brankas kebun Kambayan ini, Bapak Bapak Franciscus Herianto dan Bapak Daricen Hasugian, divonis dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 50 juta rupiah. Bapak, ini halaman 6. Halaman 6. Kemudian Bapak Bapak Herculanus Lidin ini sebagai orang yang hanya terima fee, hanya tahu tanda tangan, tidak pernah mengerjakan, tidak tahu apa-apa, divonis dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan dengan denda juga sebanyak 50 juta rupiah. Yang di sini terlihat keanehan. Anehnya apa? Ketika vonis di pengadilan negeri itu sudah selesai, jaksa mengajukan banding di pengadilan tinggi. Yang dibanding siapa? Yang dibanding adalah Bapak Herculanus Lidin dan Pak Saragih. Orang yang hanya dimintai tanda tangan dan dapat 19 juta. Sementara Bapak Daricen dan Bapak Franciscus Herianto sama sekali tidak diajukan banding. Clear? Ini aneh. Menurut kami sangat tidak profesional. Karena fakta persidangan menyebutkan bahwa Bapak Herculanus Lidin, Bapak Saragih itu sama sekali tidak menguasai 1 rupiah pun uang yang ditransfer oleh kebun Kembayan. Semua uang itu disimpan di dalam brankas kebun Kembayan atas arahan Bapak Hamonangan Silitonga, Bapak Franciscus Herianto, dan Bapak Daricen. Tidak terima sama sekali. Tapi dia yang dibanding. Putusan banding menyebutkan bahwa Bapak Franciscus Herianto dan ini tidak dibanding. Yang dibanding itu hanya Pak Herculanus Lidin dan Bapak Saragih. Sekali lagi Bapak Saragih ini tidak punya pengacara pribadi, ya, dia dibayar pro bono sama pengacara negara. Nah, Bapak Herculanus Lidin ini kemudian di Pengadilan Tinggi Pontianak pidananya malah ditambah. Lebih tinggi dibanding dengan para oknum PTPN 13 ini, menjadi 2 tahun penjara. Kemudian dendanya 100 juta. Nah, yang anehnya lagi, jaksa ini terhadap putusan dari pengadilan tinggi ini kasasi lagi dia terhadap Herculanus Lidin dan Saragih. Udahlah mereka ini secara fakta hukum mereka ini hanya tukang tanda tangan, fakta persidangan, kemudian dikasasi lagi oleh jaksa. Dan jaksa meminta agar Pak Herculanus Lidin ini membayar uang pengganti 204 juta. Uangnya dari mana? Bung dia tidak pernah menguasai uang itu. Putusan pengadilan menyebutkan bahwa yang mendapatkan keuntungan, ini pengadilan negeri ya, bukan saya yang ngomong. Pengadilan negeri menyebutkan yang mendapatkan keuntungan adalah PTPN 13. Bukan mereka ini. Bisa dicek di nomor putusan. Mulai dari putusan Daricen Hasugian, putusan Franciscus Herianto, putusan Herculanus Lidin, semua menyebutkan yang mendapatkan keuntungan adalah PTPN 13. Nah, Bapak Daricen Hasugian dan Franciscus Herianto ini tidak dibanding, tidak dikasasi sama sekali. Ada 2 keanehan ini. Satu, Agung Kuartanto yang disebut dalam laporan ini sama sekali tidak dijadikan tersangka.
Yang kedua, orang-orang PTP tidak melakukan banding dan kasasi, tapi orang-orang kecil yang CP-nya hanya dipinjam itu dilakukan banding dan kasasi oleh jaksa. Nah, berdasarkan langkah-langkah di atas, teman-teman bisa lihat di halaman 8, kami dari kuasa hukum keluarga Bapak Herculanus Didin, di sini hadir Ibu, istrinya Pak Herculanus Didin, kita memohon kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia untuk satu, kita memohon agar beliau memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Sanggau untuk melakukan penarikan kasasi. Meskipun kami sangat tidak yakin yang hadir. Kami sudah masukkan kontra memori kasasi di Mahkamah Agung. Penunjukan hakim kasasi belum ada, tapi kita meminta kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin, agar memerintahkan penarikan permohonan kasasi dari Kejaksaan Negeri Sanggau. Saya punya catatan baik terhadap Kejaksaan Negeri Sanggau. Kalau teman-teman masih ingat, dulu Kejaksaan Negeri Sanggau ini di bawah pimpinan Kajarinya Pak Danang, ini dulu menuntut bebas terhadap fidelis. Ingat ya? Ada PNS yang mengobati istrinya pakai ganja, dituntut bebas oleh Kejaksaan Negeri Sanggau. Saya punya catatan yang sangat baik terhadap Kejaksaan Negeri Sanggau dulu. Tapi sekarang saya kecewa karena tidak profesional. Kami meminta kepada Bapak, memohon kepada Bapak Jaksa Agung di halaman 8 agar memerintahkan penarikan permohonan kasasi. Yang kedua, memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi Pontianak dan juga cekinya Kejaksaan Negeri Sanggau untuk memulai proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap nama-nama yang disebut dalam hasil pemeriksaan investigatif BPK. Ini terang-terangan namanya ada, kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa orang kecil jadi korban? Nah, nama-nama itu adalah Bapak Agung Kuardanto, Kepala Bagian Tanaman PTPN 13, Hamonangan Siditonga, Manajer Kebun Kembayan, Joko Susilo, Asisten Abdeling Area 350 hektar, B. Simbolon, Asisten Abdeling Area 250 hektar, Bapak Donatus, Asisten Abdeling Area 550 hektar. Yang ketiga, ini penting, kami memohon kepada Kejaksaan, Bapak Jaksa Agung, agar memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek land clearing Kebun Kembayan 2. Kenapa kami minta ini dilakukan penyelidikan? Karena tidak mungkin terjadi kasus penanaman yang melibatkan keluarga klien kami ini kalau tidak ada land clearing. Land clearingnya itu bermasalah, land clearingnya terlambat, yang berakibat pada klien kami yang hanya tanda tangan ini dibilang melakukan tindak pidana korupsi. Padahal hanya disuruh teken, ini teken. Uang dikuasai semua di rangkas Kebun Kembayan 2. 1 rupiah pun tidak dikasih oleh klien. Itu fakta persidangan. Kami meminta ini untuk diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Sanggau atau Kejaksaan Tinggi Pontianak, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Ini periode land clearingnya di Kebun Kembayan 2 September sampai Desember 2012. Saya tidak akan sebut angkanya berapa sekarang ini, karena angkanya di atas angka 5 miliar rupiah. Ini dugaan. Karena tidak mungkin terjadi penanaman kalau tidak ada proses land clearing. Land clearingnya terlambat, penanamannya terlambat, kemudian klien kami dapat musibahnya. Orang yang makan nangka, klien kami kena getahnya. Dan ini menurut kami sangat tidak adil. Yang kedua, kami tentu saja akan membuat surat pengaduan kepada Komisi 3 DPR RI terkait ketidakadilan terhadap klien kami. Yang ketiga, ini penting, kami akan mengadukan 3 orang jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dalam kasus klien kami, kepada Komisi Kejaksaan. Karena Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tugasnya adalah memantau perilaku jaksa. Menurut kami perilaku jaksa ini tidak profesional dan mengabaikan asas keadilan. Mereka dalam melaksanakan tugasnya sangat tidak senada, seiring, bahkan bertentangan dengan apa yang sedang dijalankan oleh Bapak Jaksa Agung sekarang ini, restoratif justice. Kalau teman-teman lihat kan, ada banyak perkara-perkara kecil yang kemudian
didamaikan oleh kejaksaan. Ini aneh, perkara yang sangat aneh. Orang yang tanda tangan doang, orang yang hanya tidak tahu apa-apa, CP-nya dipakai, divonis lebih tinggi, kemudian diajukan banding ke mereka. Dan yang keempat, kami tentu saja sesuai dengan hak, kami akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau tahanan luar kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, tentu saja melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Nah, itu kira-kira teman-teman yang poin-poin pentingnya, detailnya ada di sini. Saya akan berikan, saya mohon teman-teman isi HP nomor HP segala macam, supaya elektronik filenya nanti kita sampaikan kepada teman-teman untuk memudahkan dalam mengedit nanti. Tapi kalau untuk rekan wartawan, kami nama Alisi Simbolon dan keluarga saya menantu dari dua orang muslimin. Saya atas nama keluarga merasa sangat-sangat dijolimi dalam kasus tipikor yang ada di N13 khususnya di Kalbar ini. Kenapa? Seperti disampaikan oleh kami, Ibu Marani, orang tua kami itu tidak melakukan apa yang disebutkan di dakwaan. Ini sudah terbukti dalam proses pengadilan. Nah, yang kami sesalkan sampai detik ini belum ada ingkrah daripada kasus ini. Padahal banyak kasus yang lebih besar, cuma berjalan beberapa bulan tak ingkrah. Nah, kami dijolimi. Apakah dikarenakan kami orang kecil yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya kemampuan? Tidakkah jaksa penuntut umum melihat psikologis daripada kami, anak-anaknya dan cucu-cucunya yang ada di rumah, di kampung? Ini saya sampaikan, ditegaskan. Di kampung tempat tinggal kami, orang tua kami, satu orang pun di kampung tidak percaya bahwa orang tua kami melakukan tindak korupsi. Karena betul apa yang disampaikan Ibu Pengarang tadi, jalur kami, orang tua kami selama ini cuma teken aja. Perusahaan dia digunakan oleh pejabat Kebun Kembayan 2 untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di Kembayan 2. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya minta kepada rekan-rekan wartawan, expose saja. Kembayan 2 itu sudah bermasalah dari awal, tetapi dipaksa dibuka. Mungkin kawan-kawan punya bukti, punya koneksi yang bisa menyatakan Kembayan 2 cuma bermasalah dari awal. Karena kami tahu persis Kembayan 2 itu tidak layak untuk dijadikan kebun. Membabat hutan lindung, membabat segala tanam tumbuh masyarakat yang ada di sana. Ini perlu disampaikan ke masyarakat luas sehingga tahu apa sih yang dilakukan Kebun Kembayan 2 khususnya dan titik-13 pada umumnya di Kalbar. Ini kami merasa terjolimi dengan kasus ini. Orang tua kami sudah hampir setahun di dalam tahanan, tidak ada keputusan. Terlepas dari usaha yang dilakukan oleh lawyer kami, kami sangat berterima kasih kepada lawyer kami, Ibu Marani, yang sudah semaksimal mungkin. Tetapi kami percaya siapa yang disebut oleh Ibu Marani sebagai lawyer kami akan menanggung dosanya. Tuhan tidak tidur. Keadilannya pasti akan dibuktikan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami terhadap kasus ini bukan omongan, bukan bukan gosip. Satu adalah laporan hasil investigatif BPK yang kemudian menetapkan klien kami sebagai tersangka. Meskipun faktanya beliau ini CP-nya hanya dipakai. Sekali lagi kalau teman-teman ada waktu, di LP sana ada bapak namanya Saragi. Orang miskin, mohon maaf, sama orang tidak berpunya, tidak punya lawyer, menggunakan lawyer pro bono, sakit-sakitan, dan juga ikut di kasasi. Ada 2 orang yang dibandingkan kasasi. 2 orang yang hanya tukang tanda tangan, yang terima uangnya sama sekali tidak ada. Semua transaksi, semua itu disuruh tanda tangan, kemudian uangnya tiba. Kepala bagian tata usaha keuangan itu terima uang, kemudian bikin ada berita acara penitipan uang yang kemudian disimpan di dalam brankas PTPN 13. Lengkap di kronologis ini. Ini fakta persidangan. Laporan bukan hanya fakta persidangan, tapi juga laporan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK.
Jadi kami minta ini ditindaklanjuti. Kami yakin kalau ini dibuka secara khusus land clearing, ini akan membuka banyak dugaan penyelewengan di PTPN 13 yang kita tahu salah satu sebab kenapa BUMN kita tidak pernah untung, ya kan? Selalu rugi karena model-model seperti ini. Nah, saya kira dari saya itu dulu. Kalau ada pertanyaan, kami akan menjawab.